Di puncak dunia, tempat langit seolah menyentuh bumi. Di sebuah wilayah yang keras, sunyi, dan tak terjangkau oleh kehidupan biasa. Hidup sebuah kisah yang tak banyak diketahui orang. Setiap tahun, ribuan penduduk dari desa-desa kecil di Himalaya meninggalkan rumah mereka. Mereka menempuh perjalanan panjang melewati hutan pinus, lembah beku, dan padang rumput tinggi. Semua itu mereka lakukan demi mencari sesuatu yang begitu kecil, namun bernilai jauh lebih mahal dari emas. Namanya Yarsagumba, jamur yang oleh masyarakat Tiongkok disebut Dongchong Xia Chao. Cacing di musim dingin, rumput di musim panas. Inilah kisah lengkap tentang jamur ulat Himalaya. Kisah tentang harapan, perjuangan, bahaya, dan hubungan manusia dengan alam yang tak kenal ampun. Ketika musim semi tiba, kehidupan di lereng Himalaya berubah drastis. Desa-desa yang biasanya ramai dengan anak-anak berlari, wanita menumbuk jagung, dan orang tua menghangatkan diri di dekat api, mendadak sepi. Pintu rumah dibiarkan terbuka. Ladang-ladang ditinggalkan tanpa dijaga. Bahkan hewan ternak pun kadang dibiarkan berkeliaran. Semua orang, ya, hampir semua orang, pergi menuju dataran tinggi, ke tempat yang sering disebut sebagai atap dunia. Mereka membawa karung, selimut, tikar gulung, peralatan masak, dan persediaan makanan sederhana. Mereka berjalan bersama, keluarga demi keluarga, menuju padang rumput tinggi di ketinggian 4.500 meter di atas permukaan laut. Di tempat itulah, Yarsagumba dapat ditemukan. Sebuah jamur langka yang hanya muncul dalam waktu singkat, 4 hingga 8 minggu dalam setahun. Musim ini adalah kesempatan besar. Kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan mereka selama setahun penuh. Perjalanan menuju dataran tinggi bukanlah perjalanan santai. Mereka harus mendaki berjam-jam sambil membawa beban berat. Angin dingin bertiup kencang, menembus jaket wol yang sudah tua. Tanah yang mereka injak licin dan curam. Sungai-sungai kecil mulai mencair, membuat jalan semakin sulit dilewati. Di ketinggian ini, oksigen jauh lebih sedikit. Napas menjadi pendek dan cepat. Banyak penduduk yang tidak terbiasa merasakan pusing dan sesak. Namun mereka terus berjalan. Karena di balik kelelahan itu, ada harapan besar menunggu. Ketika malam tiba, suhu turun drastis hingga minus 10 derajat. Mereka mendirikan tenda-tenda sederhana di padang rumput. Di dalam tenda, mereka menyalakan api kecil. Api yang menjadi satu-satunya penghangat di tengah dinginnya malam Himalaya. Meski begitu, gembira terasa dalam kebersamaan. Karena mereka tahu, perjalanan ini adalah bagian dari tradisi, bagian dari kehidupan mereka. Yarsagumba adalah keajaiban kecil dari pegunungan Himalaya. Jamur ini bukan jamur biasa, tetapi jamur parasit bernama Ophiocordyceps sinensis. Siklus hidupnya luar biasa dan hampir misterius. Pada musim dingin, spora jamur masuk ke tubuh larva ngengat yang hidup 10-15 cm di bawah tanah. Spora ini kemudian memakan tubuh ulat dari dalam. Bukan cepat, tetapi perlahan. Hingga suatu hari, ulat itu mati dan tubuhnya mengeras seperti mumi kecil. Ketika musim panas tiba dan suhu mulai menghangat, jamur ini tumbuh keluar dari kepala ulat sebagai sebuah batang kecil. Inilah yang membuat orang Tiongkok menyebutnya Dongchong Xia Chao, cacing di musim dingin, rumput di musim panas. Sebagian orang menyebutnya jamur ulat, sebagian lagi menyebutnya tanaman serangga. Namun apapun sebutannya, nilainya sungguh luar biasa.
Di pagi yang dingin, mereka mulai menyebar di padang rumput luas. Teknik mencarinya sangat melelahkan. Para pemburu harus merangkak di tanah dingin, menundukkan kepala hingga hampir mencium permukaan tanah. Yarsagumba sangat kecil, kadang hanya tampak seperti titik coklat di antara rumput kering. Untuk menemukan satu batang saja kadang membutuhkan waktu berjam-jam. Namun pemburu berpengalaman tahu cara mengenalinya. Mereka mengamati tekstur tanah, arah rumput yang terangkat, dan bentuk-bentuk kecil yang berbeda dari sekitarnya. Ini bukan sekedar pekerjaan, ini adalah seni. Seni mencari harapan dari tanah. Alasan utama mengapa penduduk rela melakukan perjalanan berat ini ada pada harganya. Di pasar lokal Himalaya, satu batang Yarsagumba dijual sekitar Rp50.000 sampai Rp65.000. Namun ketika sampai di pasar internasional, terutama di Tiongkok, harga per gramnya bisa mencapai Rp1.600.000. Dan nilai 1 kilogram jamur ini bisa menembus Rp1,6 miliar. Tidak banyak komoditas lain yang memiliki nilai setinggi ini. Karena itu, Yarsagumba sering disebut emas Himalaya, obat langit, atau ajaib dari dataran tinggi. Uang dari hasil panen ini mampu menghidupi keluarga selama 1 tahun penuh. Bahkan bisa membiayai sekolah anak-anak mereka hingga tingkat yang lebih tinggi. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan Tibet, Yarsagumba dianggap sebagai obat yang sangat kuat. Bahkan, ia dijuluki sebagai tanaman yang mampu menyembuhkan hampir segala penyakit. Berikut manfaat yang dipercaya masyarakat Asia. 1. Obat untuk meningkatkan stamina. Yarsagumba dipercaya dapat meningkatkan energi dan daya tahan tubuh. Banyak atlet Tiongkok yang mengonsumsi cordyceps sebelum kompetisi untuk meningkatkan performa fisik. 2. Menguatkan paru-paru dan jantung. Di daerah dataran tinggi, masyarakat percaya jamur ini membantu, melonggarkan pernapasan mengatasi batuk kronis, memperbaiki fungsi paru-paru, meningkatkan efisiensi penggunaan oksigen. 3. Memperbaiki fungsi ginjal. Dalam pengobatan Tiongkok, ginjal adalah pusat vital energi tubuh. Yarsagumba dipercaya membantu gagal ginjal tahap awal, nyeri pinggang, sistem filtrasi tubuh, gangguan hormon. 4. Obat keperkasaan alami. Inilah alasan terbesar mengapa harganya melonjak dramatis. Yarsagumba dikenal sebagai Viagra alami. Ia dipercaya dapat meningkatkan libido, memperlancar sirkulasi darah, meningkatkan stamina seksual, memperbaiki kualitas sperma, membantu kesuburan pria dan wanita. Di Tiongkok, permintaan untuk manfaat ini sangat tinggi. 5. Penambah imunitas. Beberapa penelitian modern menunjukkan jamur ini mengandung antioksidan tinggi, zat antiinflamasi, senyawa imunomodulator yang membantu tubuh melawan infeksi. 6. Potensi anti-kanker. Penelitian awal menemukan bahwa ekstrak Yarsagumba mungkin mampu memperlambat pertumbuhan tumor, membantu kerja kemoterapi, menghentikan perkembangan beberapa sel kanker. Namun, ini masih dalam tahap penelitian dan belum dianggap sebagai obat medis. Secara ilmiah, tidak semua klaim tentang Yarsagumba terbukti. Ada beberapa manfaat yang sudah terbukti. Meningkatkan energi, meningkatkan oksigen dalam darah, memperkuat imun, antiinflamasi. Namun manfaat seperti menyembuhkan kanker atau penyakit bawaan genetik masih belum terbukti secara klinis. Meski begitu, bagi masyarakat yang hidup di Himalaya atau Tiongkok, keyakinan jauh lebih kuat daripada keraguan. Dan keyakinan itulah yang membuat jamur ini tetap bernilai tinggi. Selama musim panen, padang rumput dataran tinggi berubah menjadi kota kecil yang hidup sementara. Tenda-tenda berjejer rapi,
Suaranya riuh rendah. Anak-anak berlari di antara tenda. Orang tua mengiris sayur dan memasak nasi di atas api kecil. Pada malam hari, mereka berkumpul di sekitar api unggun. Mereka membagi cerita tentang hari itu, siapa yang beruntung, siapa yang tidak. Mereka menyanyi, menari, dan tertawa, meski tubuh mereka menggigil. Di tengah kekerasan alam, mereka menciptakan hangatnya kebersamaan. Namun di balik kehangatan itu semua, risiko bahaya selalu mengintai. Badai salju bisa datang tanpa peringatan. Longsor salju bisa menyeret berapa saja. Udara tipis dapat membuat orang jatuh pingsan. Tanah curam membuat beberapa orang terjatuh ke jurang. Setiap tahun ada laporan korban. Ada yang hilang, ada yang tidak pernah kembali. Namun, penduduk tetap kembali ke gunung pada tahun berikutnya. Karena bagi mereka, pilihan lain nyaris tidak ada. Beberapa dekade terakhir, Yarsagumba semakin sulit ditemukan. Penyebabnya: 1. Panen berlebihan. Jamur diambil terlalu cepat, sebelum sempat tumbuh kembali. 2. Perubahan iklim. Tanah mengering, ulat sulit bertahan hidup. 3. Jumlah pemburu meningkat. Desa yang dulu hanya mengirim 40 orang, kini mengirim hampir seluruh penduduk. Dulu seorang pemburu bisa menemukan 100 batang dalam sehari. Sekarang, menemukan 20 batang saja sudah dianggap keajaiban. Jika dibiarkan, jamur ini bisa punah. Pemerintah Nepal, Tibet, dan India kini berusaha mengatur, membatasi jumlah pemburu, menutup beberapa wilayah untuk regenerasi, membuat izin panen resmi, mengurangi kerusakan tanah. Selama pencarian, melibatkan desa dalam pengelolaan berkelanjutan. Namun, aturan ini sering sulit diterapkan. Penduduk masih sangat bergantung pada Yarsagumba untuk bertahan hidup. Bagi masyarakat Himalaya, Yarsagumba lebih dari sekedar jamur mahal. Ia adalah simbol keberanian menghadapi alam, simbol keuletan dan harapan, simbol tradisi dan warisan budaya. Di balik tubuh ulat kecil yang membeku, tersembunyi kisah besar tentang kehidupan di puncak dunia. Demikianlah kisah panjang tentang Yarsagumba. Sebuah jamur kecil yang mempengaruhi budaya, ekonomi, dan kehidupan ribuan keluarga. Sebuah jamur yang oleh masyarakat Tiongkok disebut Dong Chong Sia Cao, cacing musim dingin, rumput musim panas. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa harapan bisa muncul dari tempat yang paling sederhana, bahkan dari tubuh seekor ulat kecil di tanah beku Himalaya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah unik lainnya dari berbagai penjuru dunia. Sampai jumpa di cerita berikutnya.